ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا بعد. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin kaum muslimat, sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seindah-indahnya sanjungan dan sebaik-baiknya pujian. Karena atas berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan, dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Kita dipertemukan di sebuah majelis yang insya Allah di saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan di hati-hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala sedang sebut-sebut, sanjung-sanjung nama-nama kita di atas langit sana di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Allah Subhanahu wa taala sanjung sebut kita karena bahagianya, karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan di malam hari. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkumpulan kita, dan perjumpaan kita, kumpul-kumpul kita yang sesaat ini bisa menjadi wasilah untuk kita semuanya, wasilah menumbuh suburkan iman di hati, dan wasilah menambahkan keilmuan di dada ini. Mudah-mudahan dengan tumbuh suburnya iman ini dan bertambahnya keilmuan ini, di atas kita semuanya beramal, dan amal kita adalah amal yang beristiqomah, dan di atas keistiqomahan yang telah kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Hari ini Pak, kita akan melanjutkan bahasan kita dari sebuah kitab yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, kitab Ar-Rahiqul Makhtum Bahthu Bis-Siratin Nabawiyah, yaitu kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum, yaitu pembahasan tentang masalah sirah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Setelah kemarin kita membahas tentang amrul qiyam bi-da'wati ila Allah, kita kemarin sudah membahas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk bangkit berdakwah kepada Allah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas yang pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang tahapan-tahapan dari dakwah tersebut. Ya, kita akan bahas tentang tahapan-tahapan dari dakwahnya Rasulullah SAW, yaitu periode dari perintah akan berdakwah tadi. Yang kita akan bahas yaitu al-marhatul ula, yaitu tahapan yang pertama, periode pertama. Pak, sebagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah SAW itu berdakwah selama 23 tahun. Beliau berdakwah mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun. 13 tahun beliau lakukan dakwah itu di Mekah. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Dan isi konten dakwah beliau selama 13 tahun itu semuanya adalah tentang tauhidullah, mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengajak manusia untuk meninggalkan sesembahan berhala-berhala yang mereka ibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 13 tahun. 13 tahun berdakwah, mengajak orang, mengajak kaumnya, saudaranya, kerabatnya, yaitu orang-orang Quraisy
ya untuk menyembah Allah selama 13 tahun. Dan 13 tahun ini Pak dibagi lagi Pak. Dibagi lagi tiga tahapan. 3 tahun yang pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah mendatangi karib kerabat, sahabat, orang-orang yang terdekat, sembunyi-sembunyi Pak. Sembunyi-sembunyi. Nah makanya di periode 3 tahun ini Pak, sahabat atau kerabat beliau yang masuk Islam itu nanti disebut dengan as-sabiqul awwalun. Orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. 3 tahun Pak, 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi. Jadi belum terang-terangan. Gerilya. Nah gitu Pak. Gerilya. Jadi bisik berbisik, nah gitu Pak. Pokoknya sembunyi-sembunyi. Ya, ini tahapan yang pertama yaitu 3 tahun. Ya. Nah yang berikutnya Pak, di tahun yang keempat sampai tahun yang ke-10 beliau mulai berdakwah terang-terangan Pak. Ya. Tahun pertama sampai tahun ketiga sembunyi-sembunyi. Tahun keempat sampai tahun ke-10 Pak mulai berdakwah terang-terangan. Ya. Nah berdakwahnya ini sudah mulai terang-terangan, ya berdakwah kepada kaum Quraisy secara umum. Dan karib kerabat beliau, saudara-saudara beliau secara khusus, tapi sudah terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi lagi. Nah tahun ke-11 sampai tahun ke-13 baru beliau berdakwah keluar dari Mekah Pak. Kemana beliau berdakwah? Ke Taif. Beliau berdakwah ke Taif, ke orang-orang yang di luar Mekah. Ini jadi 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah. Nah sekarang Pak kita akan bahas al-marhatul ula. Periode yang pertama yaitu jihad dakwah, yaitu jihad dakwah. Nah, jihad dakwah. Ya ini diterangkan oleh Syekh. Salasu sanawati min dakwati Siriyah. Selama 3 tahun ya beliau berdakwah Siriyah. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi. 3 tahun nih Pak. 3 tahun. Ya. Kata Syekh, ma'lumun sebagaimana yang kita ketahui bersama, anna Makkah, sesungguhnya kota Mekah kanat markaz dinil. Kota Mekah itu adalah markaz itu sentral itu Pak, pusatnya agama Arab. Jadi kalau orang Nasrani Pak, orang Yahudi lah Pak ya, orang Bani Israel lah Pak ya. Bani Israel itu pusat sentral dakwah mereka, pusat dakwah mereka di mana Pak? Di mana? Palestina ya, di Yerusalem. Nah itu ya Pak ya, orang-orang Bani Israel itu Pak. Ya, orang Nasrani, orang Yahudi itu di Yerusalem, itu pusat dakwah mereka. Nah orang Arab itu Pak ya, pusat dakwah mereka, pusat dakwahnya orang Arab itu adalah di Mekah. Ya, dulu Pak, ya, dari dulu Pak sampai sekarang itu sudah ada bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram Pak? Ada 4 ya Pak ya. Nah, di bulan-bulan haram ini Pak, ini nggak boleh perang nih Pak, nggak boleh mengangkat senjata ini Pak. Kenapa? Karena di bulan-bulan haram ini Pak, orang-orang Arab yang ada di luar Mekah itu Pak, yang ada di luar Mekah mereka akan datang ke tanah Arab untuk apa Pak? Untuk beribadah. Untuk beribadah. 3 bulan yang berturut-turut apa ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Karena perjalanan kan Pak lama kan Pak. Nah, jadi 3 bulan ini tidak akan ada yang mengangkat senjata, tidak akan ada yang berperang, tidak akan ada yang mengganggu. Karena dari luar Arab itu semuanya datang Pak, ya, ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk tawaf di Ka'bah, beribadah. Cuman waktu itu mereka beribadahnya kepada berhala saja. Tapi mereka tawaf di Ka'bah itu. Nah, itu kan bulan Rajab, ya bulan Rajab. Nah, ini di 3 bulan ini Pak, siapa saja dari kalangan orang Arab yang mengangkat senjata atau memerangi suku lain yang sedang datang ke Arab untuk beribadah itu akan diperangi oleh seluruh suku yang lainnya Pak. Suci Masya Allah Pak. Jadi mereka sangat menghargai bulan-bulan haram ini.
Ya, sampai sekarang, sampai datangnya Islam, bulan haram itu tetap ya tetap berlaku dalam Islam. Ya Pak ya. Jadi Mekah dulu adalah markas, pusat sentral dakwahnya agamanya orang Arab. Wa kana biha sanal Ka'bati. Dan di Mekah itu ada Ka'bah, tempat orang beribadah. Tempat orang beribadah. Dari zaman dulu Pak, Mekah itu Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat orang untuk beribadah. Tempat orang mengakui dosa, tempat orang berjanji untuk memperbaiki diri, tempat orang untuk mengakui kesalahan. Nah, itu dari zaman dulu Pak. Cuman sekarang ini macamnya trennya sudah berubah nih Pak. Trennya ke Mekah itu buat apa Pak? Buat apa? Buat status sosial ya Pak ya. Iya. Hanya buat healing saja gitu Pak ya. Iya. Healing itu istilah psikologi gitu Pak. Artinya pengobatan untuk orang yang sakit kejiwaan. Kalau kita sakit jiwa itu, makanya sampai itu bisa healing gitu ya. Nah itu Pak. Nah mereka beribadah di Ka'bah wal qafu 'alal awzani wal asnam, dan mereka berdiri di Ka'bah lalu mereka beribadah kepada patung-patung dan berhala-berhala yang ada di sekitar yang ada di sekeliling Ka'bah waktu itu. Berapa jumlahnya Pak? Berapa jumlahnya Pak? 360 Pak. Ada 360 patung Pak di sekeliling Ka'bah waktu itu. 300. Ini belum dihancurin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika kapan Pak? Fathul Mekah. Ketika Fathul Mekah. Ya, ketika Fathul Mekah, Ali bin Abi Thalib menghancurin seluruh 360 patung ini. Ini dari patung yang besar-besar sampai patung yang kecil-kecil. Yang besar-besar itu kan namanya Pak Latta, Uzza, Hubal, Manan, itu Pak ya. Itu yang besar-besar ya. Besar-besar. Ya. Al-Muqaddasatu 'inda sa'iril Arab. Yang mana patung-patung ini tadi suci ya, bagi kalangan orang Arab. Mereka menganggap patung itu suci. Fal wusulul ilal maqsudi minal islahi fiha yazdadu usran. Maka siapa saja yang menginginkan perbaikan untuk memperbaiki keadaan ini, menyadarkan umat ya Pak, menyadarkan manusia waktu itu untuk mengalihkan peribadatan mereka dari berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka membutuhkan kerja keras Pak. Membutuhkan usaha yang besar. Ya. Dulu Pak, sebelum Rasulullah SAW itu diutus Pak, itu sudah ada loh Pak, orang-orang yang berjiwa lurus Pak, berjiwa hanif, berjiwa lurus. Mereka sudah menentang itu Pak, sudah nggak nerima itu Pak, peribadatan kepada berhala-berhala itu. Ya. Mereka sudah tidak ini Pak, tidak serak gitu Pak ya. Tidak serak akan peribadatan itu ya. Ada 3 orang Pak yang terkenal Pak. Pertama namanya Umayyah bin Abi Solah. Umayyah bin Abi Solah ini Pak, dia ini seorang penyair. Seorang penyair yang menentang penyembahan terhadap berhala-berhala. Tapi ini pra-Islam ya Pak ya. Sebelum Rasulullah SAW sebagai nabi. Beliau sudah menentang itu Pak. Beliau sudah mengakui secara fitrah, secara akal sehat belum menolak. Ya. Menolak Pak, gimana? Ini berhala dibuat sendiri, pakai tangan sendiri, dipahat sendiri, setelah itu disembah, diibadahi. Ya. Yang seandainya ada kotoran saja menempel kepadanya, dia nggak bisa membersihkannya. Ya. Yang harus membersihkan siapa Pak? Orang yang menyembahnya gitu loh Pak. Gimana? Orang yang sesuatu yang tak berkemampuan dimintai, dia sendiri nggak mampu menolak mudarat, menolak bahaya yang mendatangkan kepadanya. Ini berhala nih Pak.
Ya seandainya dia dipalu, seandainya dia ditendang, seandainya dia diludahi, dia nggak bisa membela diri, dia nggak bisa melawan, dia nggak bisa menahan. Tapi kok datang orang untuk beribadah kepadanya? Ini secara logika saja Pak, dulu ya Pak ya, namanya Umayyah ya Pak ya, namanya Umayyah bin Abi Sulah. Dia sudah nolak ini Pak, udah nggak benar ini ya, udah nggak benar. Dan dia sudah tidak menerima itu. Dan Amr bin Nufail sama Pak, Amr bin Nufail ini bapaknya Sa'id bin Zaid Pak. Ini bapaknya Sa'id bin Zaid, ya, masuk sahabat yang 10 sahabat yang jadi masuk surga. Ya. Mereka sudah nolak ini Pak, mereka sudah mengaku tidak benar. Ya cuman karena waktu itu ya Pak ya, mereka kalah jumlah gitu Pak ya, kalah jumlah, dan orang yang menyembah berhala itu jauh lebih banyak, apalagi didukung oleh penguasa waktu itu ya Pak ya, didukung oleh orang yang punya pengaruh waktu itu Pak. Jadi suara mereka itu nggak kedengaran, nggak dianggap gitu Pak, nggak dianggap. Nah itu tidak dianggap. Nah itu Pak. Fal amru yahtaju ila izimati la tazalzalaha al-masaib wal kawaris. Wa kana min al-hikmati tulqa dhalika an takuna da'wata fi bada'il amriha sirriyan. Nah kata Syekh Pak, maka perkara ini membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan semangat baja, ya, semangat baja untuk mengubah keadaan yang sudah parah ini, sangat parah. Dulu Pak, tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan bagaimana Pak? Telanjang Pak, dulu telanjang. Itu orang yang berakal sehat nolak nggak itu kira-kira Pak? Nolak nggak Pak? Nolak Pak. Ini nggak benar ini nggak benar. Ya tapi begitu. Ya mereka tidak punya suara, gitu ya. Nah ini Pak dibutuhkan ya tekad yang kuat, semangat yang baja untuk apa? Untuk menjelaskan ini semuanya. Nah oleh karena itulah termasuk dari hikmah dakwahnya Rasulullah itu beliau lakukan secara diam-diam. Kenapa Pak? Karena kalau berdakwahnya secara frontal, langsung terang-terangan, belum punya pendukung, kira-kira gimana Pak dakwah itu Pak? Pasti berantakan, ya kan Pak? Pasti berantakan. Kenapa? Karena belum ada orang yang bisa mengkanter gitu ya. Belum ada orang yang bisa mengkanter tuduhan-tuduhan yang mungkin akan tersampaikan nanti ketika dakwah itu disampaikan secara terang-terangan. Gitu ya Pak ya. Nah ini Pak, dan dalam keadaan seperti inilah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, secara sembunyi-sembunyi. Ya. Nah sekarang Pak, karena beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, maka wakana minat tabi'i ayyur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam awalan ala al-saqnas. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan dakwah ini, menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau, ya. Wa ali baitihi, dan orang-orang yang keluarga beliau, kerabat, ya. Wa asdiqaihi, dan sahabat-sahabat beliau. Ini Pak, ini berarti pertama bersama keluarga, orang-orang yang terdekat, baru dia kepada sahabat-sahabat yang terpercaya. Dari keluarga yang pertama kali masuk siapa Pak? Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang tercinta. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri beliau tercinta. Ya. Dari kerabat yang terdekat siapa Pak? Siapa dari kerabat yang terdekat Pak? Ali, ya Pak, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini dulu ini Pak masih kecil tinggal bersama Rasulullah. Ya, karena Rasulullah bukan dulu istrinya kaya, saudagar kaya. Ya.
Sahabat yang paling terdekat Pak, siapa Pak yang pernah masuk Islam Pak? Sahabat Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini orang-orang terdekat Pak. Lalu anak angkat beliau siapa Pak? Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Zaid bin Haritha ini Pak dulu dia budak. Ya. Dulu dia tawanan. Lalu dibeli oleh Bunda Khadijah, ya, lalu jadi budak. Setelah menjadi budak dihadiahkan kepada suami beliau yang tercinta Rasulullah SAW apa untuk melayani Rasulullah. Ya, Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu anak yang sangat baik Pak, anak yang sangat manut Pak. Ya, anak yang sangat manut. Sehingga sampai dulu Rasulullah mengangkat beliau sebagai anak angkat. Ya. Sampai akhirnya begitu Islam datang nggak boleh, ya. Anak angkat itu diambil sebagai anak sendiri. Karena dulu Zaid itu Pak diberi nama oleh Rasulullah Zaid bin Muhammad. Padahal nama bapaknya apa? Nama bapaknya Haritha, Zaid bin Haritha. Tapi beliau sebutkan Zaid bin Muhammad. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada bapak yang mengangkatnya, enggak boleh. Karena dia tetap harus dinasabkan kepada bapak aslinya. Ya, makanya ditegur akhirnya Rasulullah mengembalikan lagi kepada nama bapaknya asli Zaid bin Haritha. Dulu Pak bapak beliau Haritha dan paman beliau pernah datang menjemput Pak. Pernah datang menjemput Zaid ini untuk dibawa pulang kembali kepada kaumnya. Tapi Zaid bin Haritha nggak mau Pak. Ya, karena beliau sudah nyaman tinggal bersama Rasulullah, orang yang sangat baik, orang yang sangat pemaaf dan orang yang sangat lembut, sehingga Zaid bin Haritha pun tidak mau. Fada'ahum ilal Islam, maka Rasulullah SAW pun mendakwahi mereka untuk memeluk agama Islam. Dan siapakah yang didakwain oleh Rasulullah? Fada'a ilaihi kullu man tawassam fihi khaira, yaitu orang-orang yang tampak jelas mereka ini pencari kebaikan Pak, suka dengan kebaikan. Orang yang baik itu Pak, fitrahnya itu bersih Pak. Orang yang baik itu Pak, qalbunya bening Pak. Sehingga ketika disampaikan kebenaran mudah hati yang menerima. Dan ini bukan karena pintar, cerdas atau enggak. Banyak orang yang cerdas itu tapi hatinya kotor. Sehingga kebenaran yang sudah jelas pun dia tolak. Padahal cerdas dia, tapi kebenaran yang sudah jelas pun dia tolak. Itu Pak. Ya, lalu Rasul mendakwa mimman ya'rifuhu wa ya'rifuna. Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang yang mengenal beliau dan beliau pun mengenal mereka. Orang-orang yang memang telah mengetahui ya'rifuhu bihubbillahil haqqa wal khaira. Rasulullah mendakwahin orang-orang yang suka akan kebenaran dan orang-orang yang suka dengan kebaikan. Ya. Rasulullah SAW ya'rifunahu bitahriz sidqi wassilah. Rasulullah mendakwahin orang-orang yang memang mereka itu terkenal akan kejujurannya dan kebaikannya. Jadi dia jujur, baik. Ini dia jujur, baik. Rasulullah langsung berdakwah kepada mereka. Fa'ajabahu, ya, man haula'i alladziina yukhalijuhum ya raibah qad ya min ilmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalalati nafsihi. Dan orang-orang yang didakwahi Pak oleh Rasulullah SAW tadi Pak, istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beliau kenal cinta akan kebaikan, cinta kepada kebenaran, orang yang jujur. Ini Pak begitu didakwahi langsung nerima Pak. Langsung terima. Kenapa Pak? Karena mereka tahu Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad SAW orang yang jujur, al-amin, orang yang bisa dipercaya, yang perkataannya itu penuh dengan kebijaksanaan. Langsung mereka terima.
enggak nolak. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal akan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan akhlak beliau, kesabaran beliau, kedermawanan beliau. Mereka semua sudah tahu, ya. Makanya mereka langsung menerima dakwahnya Rasulullah SAW, dan mereka membenarkan setiap kabar yang Rasulullah SAW ceritakan, ya. Siapa Pak? Yang pertama adalah Zaujatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah istri beliau Ummul Mukminin, yaitu ya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ini yang pertama, menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia istri beliau. Kenapa Pak? Lihat Pak, Rasulullah bersabda seperti ini Pak. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Rasulullah orang yang paling baik Pak. Ya. Makanya Pak, kita kalau mau tahu kebaikan seseorang itu tanya sama istrinya Pak. Tanya sama istrinya, gimana Bapak ini? Kalau istri bilang, oh ini adalah suamiku yang terbaik, suamiku yang sabar, suamiku yang pengertian, maka ini pasti Bapak ini orang baik. Karena kita baik sama orang-orang itu, bisa nggak kita pura-pura itu Pak? Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi dengan istri nggak akan bisa Pak. Karena istri itu setiap hari kita berinteraksi, setiap hari kita bertemu, bergaul. Jadi istri kita akan tahu bagaimana aslinya kita. Iya, bagaimana aslinya kita. Jadi orang bilang kita ini baik, orang bilang kita ini macam-macam, pokoknya the best gitu ya Pak ya. Tapi istri kita bilang, termasuk bagian musibah dari musibah yang aku alami adalah menikah dengan dia. Karena Bapak tidak baik gitu Pak. Bapak dianggap musibah ya Pak ya. Ya Pak ya. Makanya Bapak baik-baik sama istri, ya Pak ya, baik-baik sama istri, lembut sama istri, ya Pak ya. Karena ini perintah Allah Pak. Apa kata Bapak? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istrimu dengan cara yang paling baik, kata Allah. Jadi berkata yang baik, ya Pak ya, berkata yang baik, berlemah lembut, sabar, memaklumi kesalahannya, memaafkan kekeliruannya, lapang dada atas kekurangannya. Begitulah kita Pak, menjadi seorang suami, ya Pak ya. Apa kalau meninggal dunia istri Bapak itu sama Bapak surga itu Pak? Berarti Bapak orang baik. Ya berarti Bapak orang baik. Yang berikutnya Pak, wa maulahu Zaid bin Harithah. Yang berikutnya Pak yang masuk Islam adalah maula, yaitu bekas budak yang dibebaskan, yaitu namanya Zaid bin Harithah. Nih, dia dulu tawanan Pak, lalu dibeli oleh Ibunda Khadijah, dijadikan budak, lalu dimerdekakan dan dihadiahkan kepada suaminya Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah. Ini pun Pak langsung Pak ngakuin majikannya. Rasul ini majikan dia tahu Pak Rasul itu orang baik. Jadi ketika Zaid bin Harithah, percayakah engkau akan adanya Allah? Zaid bin Harithah, apakah engkau percaya? Oh langsung Pak percaya Pak. Langsung masuk Islam. Kenapa ini Pak? Karena Zaid bin Harithah tahu akan kebaikan, kesabaran, kedermawanan, kebijaksanaan dan lain-lainnya Pak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa banu ammihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan anak dari paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini pun masih kecil, dulu tinggal bersama Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib itu Pak, dia tidak notabene miskin lah gitu Pak ya. Miskin, anaknya banyak. Anaknya banyak. Salah satunya Ali bin Abi Thalib itu diambil oleh Rasulullah SAW. Karena dulu ketika Rasulullah masih kecil tinggal bersama pamannya ini Pak, ya Abu Thalib. Jadi orang pamannya Abu Thalib. Padahal itu orang miskin Pak. Padahal ada paman Rasul yang kaya Pak. Siapa Pak? Abu Lahab, Abu Jahal. Paman beliau kaya itu Pak. Kaya itu Pak.
Tapi beliau nggak tinggal sama beliau tinggal sama Abu Thalib, kaum beliau yang dalam kitab ini mesti berpendapat. Ya. Nah, jadi Rasulullah dirawat sebagaimana anak sendiri. Ketika beliau menikah dan istri beliau orang kaya, gitu kayak orang kaya, akhirnya Ali bin Abi Thalib diambil dan tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didakwahi Rasulullah dan membenarkan akan dakwah. Wasadiquhu al-hamim, dan sahabat beliau yang sangat lembut Pak. Siapa Pak? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar sahabat yang sangat lembut. Abu Bakar itu lembut banget. Lembut. Tutur katanya lembut, perangainya lembut, hatinya pun lembut Pak. Abu Bakar itu mudah menangis Pak, gampang tersentuh. Lembut sekali Abu Bakar itu. Ya, Abu Bakar. Aslama haula'i fi awwali yaumin min ayyamid dakwah. Mereka ini semuanya masuk Islam ya pada hari pertama dari hari-hari dakwah. Jadi hari pertama Pak, begitu Rasulullah dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan. Langsung beliau berdakwah Pak. Langsung didakwahin istrinya di hari itu, didakwahin bekas budaknya hari itu Zaid bin Haritsah, didakwahin anak pamannya Ali bin Abi Thalib hari itu, didakwahin juga sahabatnya Abu Bakar Siddiq hari itu, semuanya langsung masuk Islam Pak, tanpa melok, tanpa berpikir, tanpa harus minta pendapat dulu. Bentar ya, saya minta pendapat. Enggak Pak, langsung benerin, langsung terima Pak. Masya Allah. Menunjukkan hati mereka itu bersih. Tsumma nasyata Abu Bakr fi da'wati ila Islam, dan sahabat Abu Bakar Pak begitu sudah menerima Islam langsung semangat Pak, langsung semangat berdakwah, mengajak circle-nya, teman-temannya Pak, satu tongkrongannya juga untuk masuk Islam Pak. Orang baik kira-kira Pak, circle-nya bagaimana Pak? Gimana Pak? Pasti orang baik Pak. Orang baik itu Pak, karena kita itu, burung itu Pak akan berkumpul dengan sejenisnya. Iya, sejenisnya. Kita itu Pak, Bapak nih lah misalkan Pak, Bapak itu nggak merokok, kumpul sama orang yang merokok, Bapak nyaman nggak Pak? Enggak Pak, terganggu kita Pak, terganggu kita. Ya. Nah ini ada Pak, 4 orang nggak merokok, kumpul, tapi ada 1 orang ngerokok. Kira-kira orang yang ngerokok ini berarti nggak dia pas-pas berarti nggak Pak? Berarti nggak Pak? Enggak suka dia itu Pak. Aduh ini nggak ngerokok semuanya nih. Paling kalaupun dia mau ngerokok, paling dia minta izin dulu ya Pak ya. Izin dulu ya mau pulang, mau aduh asem banget gitu ya Pak ya. Nanti mau ngerokok di situ Pak, nggak berani dia Pak. Padahal kita nggak ngelarang, cuma ketika dia ngerokok kita gini-gini doang Pak. Sungkan dia itu Pak. Sungkan kan Pak? Nah begitu Pak. Nah Abu Bakar begitu Pak. Abu Bakar itu punya circle teman-teman yang baik, ya teman-teman yang baik. Ya. Dan Abu Bakar Pak begitu menerima dakwah beliau semangat Pak. Nah Abu Bakar ini Pak, ya, kata syuwakana rojulan ya mu'allifan. Abu Bakar ini adalah terkenal sebagai seorang laki-laki yang hatinya itu lembut lah hati dia Pak, hatinya itu lembut Pak. Ya. Mahbuban, hati beliau itu Pak Abu Bakar terkenal sebagai orang-orang yang ini mudah tersentuh, ya. Menyayangi gitu Pak, menyayangi, ya. Sangat, dan Abu Bakar terkenal sebagai orang yang gampang Pak, gampang. Ribet-ribet beliau Pak, berpikirnya sederhana, ya mungkin sederhana. Ya. Zakhulukin, Abu Bakar ini terkenal sebagai laki-laki yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik Pak. Ya. Ma'ruf, dan beliau terkenal juga sebagai orang yang dermawan, pemurah, suka menolong, ya. Wa kana rijalun qaumi ya'tunahu, dan dulu orang-orang sering datang kepada Abu Bakar, ya sebelum Abu Bakar minta pendapat kepada sahabat Abu Bakar. Kenapa Pak? Li'ilmihi, karena Abu Bakar terkenal akan ilmunya. Abu Bakar terkenal akan kecerdasannya Pak.
kebijaksanaannya Pak. Jadi ketika orang bertanya, beliau kasih pendapat, orang itu benerin, orang itu nerima gitu Pak ya. Ya wa tijaratihi, dan Abu Bakar terkenal Pak sebagai seorang pedagang yang sukses. Lihat Pak, Masya Allah Pak. Abu Bakar itu saudagar kaya Pak, pedagang yang sukses. Ya, saudagar kaya ya. Abu Bakar itu wa husnu majalasatihi, dan Abu Bakar itu Pak terkenal ya, teman-teman kumpulannya itu adalah orang-orang yang baik pula. Faja'ala yad'u, maka Abu Bakar pun mendakwahi mereka ya, man yathiqu bihi min qaumihi, yaitu kepada kaum atau orang-orang yang selama ini berkumpul, duduk bersama beliau, yang terkenal juga akan kebaikan. Fa aslama bidu'aihi Utsman bin Affan. Maka berkat dakwahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, masuk Islamlah sahabat yang berikutnya. Siapa Pak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kelak akan menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menikah dengan dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan ini menikah nanti Pak dengan dua putrinya Rasulullah sallallahu, dan nanti akan menjadi khalifah yang ketiga setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa Zubair ibnul Awwam, dan Zubair bin Awwam ini juga masuk Islam. Wa Abdurrahman bin Auf Pak, pedagang kaya. Abu Bakar pedagang, Pak. Abdurrahman bin Auf juga pedagang bergaul sama pedagang. Ngobrol, aku mendengar dakwah dari seorang laki-laki Muhammad namanya, dia sahabatku, terkenal akan kecerdasannya. Percayakan kepada dakwah yang aku katakan, percaya. Masuk Islam Pak Abdurrahman bin Auf ya. Pedagang kaya Pak, nanti ketika hijrah Pak, dia tinggalkan seluruh hartanya di Mekah Pak. Hijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, tinggal semua hartanya, nggak bawa apa-apa, Masya Allah. Tapi ketika di Madinah Pak, ya, ketika di Madinah ada orang Madinah yang menyatakan, ya kata Rasulullah, engkau bersaudara dengan ini. Saudara yang tadi bilang Pak, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau tahu aku adalah orang kaya di Madinah ini. Ya. Ini hartaku. Kamu ngomong, mana yang kamu mau, nanti kita bagi dua. Separuh buat kamu, separuh buat aku. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya istri 4. Ini istriku. Coba kamu lihat mana yang paling menarik hatimu, mana yang buat kau tertarik, katakan. Nanti akan aku ceraikan. Sudah habis masa iddahnya, setelah aku talak nanti, habis masa iddah silakan kamu nikahi. Sampai begitu loh, sampai nawarin istrinya, sampai mau bagi dua hartanya. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Beliau berdoa, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluarga. Dullani ainasu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Pak, mau dikasih harta, dikasih istri nggak mau Pak. Cuma nanya di mana pasar. Ditunjukin sono ada pasar, pas ke Madinah. Abdurrahman bin Auf berangkat ke sana ya Pak ya, ke pasar tadi. Ya, dia lihat ada orang punya barang, lalu dia tawarkan barang tadi kepada orang lain. Laku Pak, dia dikasih keuntungan. Begitu terusnya Pak. Ya, sampai akhirnya beliau pun menjadi saudagar kaya lagi Pak. Yang memang dasarnya orang pintar ya Pak ya. Nasibnya baik. Begitu Pak. Ya nasibnya baik Pak. Kaya lagi Pak. Sampai kata Rasulullah, seandainya Abdurrahman bin Auf Pak megang batu, lalu batunya dibuka, di bawahnya ada emas, gitu Pak. Sakit berkahnya Pak hidupnya Pak. Ya. Sampai Abdurrahman itu kalau ngomong, siapa yang mau beli ini walau itu batu Pak, akan ada orang yang mau beli Pak. Pinter banget di perdagangnya Pak ya. Pinter banget Pak, luar biasa Abdurrahman bin Auf. Masuk Islam Pak. Ya. Berkat siapa? Berkat namanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas,
dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun masuk Islam Pak. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya pun masuk Islam di berkat dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Talha ibnu Ubaidillah At-Taimi dan Talha ibnu Ubaidillah pun masuk Islam Pak. Ini sahabat-sahabat luar biasa nih Pak. Petarung-petarung semua ini Pak. Ya, sahabat Talha ibnu Ubaidillah. Fahaulai nafarun az-zamaniyah. Ya, inilah 8 orang inilah Pak alladzina sabaquna nas. Wah, yang orang yang pertama-tama manusia yang pertama-tama masuk Islam ya di rombongan pertama yang awal dari dari dakwahnya Rasulullah. Jadi ada 8 orang nih Pak. Ya, yang pertama berdakwah kepada menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu berikutnya Pak, min awailil muslimina, dan yang pertama-tama juga masuk menjadi Islam Pak. Berikutnya ada sahabat Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah ini pun masuk Islam Pak. Budak, di kalangan budak Pak. Tadi kan orang yang merdeka ya Pak ya. Pertama keluarga, kerabat, orang terdekat. Yang kedua sahabat, ya. Sahabat-sahabat dan orang-orang merdeka. Baru dari kalangan budak. Dari kalangan budak itu yang pertama sahabat Bilal bin Abi Rabah. Bilal ini Pak budak yang terkenal akan kelulusan hatinya masuk Islam. Ya. Kemudian Pak masuk Islam juga sahabat Abu Ubaidah, ya, sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah nanti Pak terkenalnya Pak. Ini pun masuk Islam ya dari Bani Pihak. Wa Abu Salamah ya bin Abdul Asad. Yang berikutnya Abu Salamah masuk Islam. Wal Arqam ibnul Al-Arqam dan sahabat Al-Arqam. Ya, bin Arqam ini nanti rumah beliau Pak yang dijadikan tempat berdakwah. Rumah beliau nanti Darul Arqam. Ya. Tapi ketika di Malaysia jadi aliran sesat gitu ya. Dulu Darul Arqam itu Pak, maksudnya rumahnya Al-Arqam Pak, yang dijadikan tempat dakwahnya Rasulullah. Tapi sampai di Mekah jadi aliran, sampai di Malaysia jadi aliran sesat. Jadi di Malaysia kan dulu ada kan Pak? Dengar Pak, di Malaysia itu Pak Darul Arqam ya. Ada juga Pak? Hah? Kamu juga ada. Kalau di Malaysia itu emang ini Pak, emang jadi sekte sesat dia Pak. Ya, sekte sesat. Yang itu difilmkan jadi film Walid itu Pak. Nah ini Pak, yang berikutnya Pak Utsman ibnu Maz'un. Yang berikutnya Utsman ibnu Maz'un pun masuk Islam. Nah, yang berikutnya Pak, berikutnya Ubaidillah bin Harith, Ubaid bin Harith. Yang berikutnya Al Harith ibnu yang berikutnya Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid. Yang berikutnya Pak wa imra'atu Fatimah binti Khattab. Nah, yang ada Pak juga Fatimah binti Al-Khattab. Ini saudara siapa? Saudara siapa? Saudara Umar bin Khattab Pak. Ya. Umar bin Khattab dulu Pak, ya, Umar bin Khattab dulu ya. Saudaranya masuk Islam Pak, namanya Fatimah. Ini masuk Islam Pak bersama suaminya. Bersama suaminya Pak masuk Islam. Umar bin Khattab itu dulu masuk Islamnya gara-gara apa Pak? Karena adik itu baca. Awal mulanya Pak, kan beliau selalu menentang Pak. Selalu menentang, selalu ngejek Rasulullah. Akhirnya ada orang bilang, Umar, kamu ngomongin tentang Muhammad, itu adikmu jadi pemimpin Muhammad. Marah nggak Pak? Marah Pak, betul itu adikmu sama suami itu masuk Islam itu, jadi pemimpin Muhammad. Marah Pak, nyabut pedang Pak, mau mengganggu kepala adiknya itu Pak, marah. Tapi sampai pintu dengar adik baca Quran Pak.
kok indah banget ini bacaannya, syairnya bagus banget. Ya. Dan beliau belum pernah dengar itu Pak, bagus banget nih Pak. Lalu beliau dobrak pintunya Pak. Ada yang ketakutan Pak, sama juga ketakutan. Ya. Kata Umar berkata, apa yang kalian baca tadi? Coba apa yang kalian baca? Itu kan ayat dari Al-Quran. Kata adiknya Fatimah, enggak, kamu masih najis kata ibu. Karena apa? Karena masih Islam masih musyrik, kamu masih najis. Jangan pegang mushaf ini. Akhirnya beliau minta untuk diantarkan kepada Rasulullah SAW. Diantarkan Pak, diketok rumahnya Pak. Rumahnya siapa itu Pak? Rumah siapa? Arkom tadi Pak. Rumah siapa? Iya, rumahnya Arkom tadi Pak, diketok. Siapa? Umar. Semua orang siap-siap Pak. Siap-siap. Umar datang. Ya. Kata Rasulullah, biarkan dia. Biarkan dia. Kenapa Rasulullah biarkan Pak? Karena Rasulullah berdoa Pak. Rasulullah berdoa, ya Allah, menangkanlah Islam di Umarain dengan dua Umar. Umar yang kedua Pak? Abu Jahal. Umar yang kedua Umar bin Khattab. Ternyata Allah tidak menerima Abu Jahal, tapi memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Rasulullah sudah tahu Pak, Rasulullah selalu berdoa, ya Allah menangkanlah Islam di Umarain. Ya Allah menangkan Islam dengan dua Umar. Artinya salah satu di antara keduanya atau dua-duanya, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab untuk pimpin. Siapa? Umar. Siap. Semua siap-siap Pak. Semua siap-siap. Rasul biarkan dia. Masuk Pak. Begitu masuk, langsung Pak. Langsung memeluk Rasulullah dan wahai Muhammad, saksikanlah aku masuk Islam. Baca syahadat langsung semuanya menangis, semuanya memeluk. Menangis waktu itu. Seorang yang sangat memusuhi Islam, seorang yang sangat membenci Rasulullah SAW masuk Islam, Pak. Masuk Islam. Itu kemenangan yang pertama dari dakwahnya Rasulullah SAW. Karena setelah itu Pak, Umar lah yang paling vokal Pak. Umar yang paling vokal menyatakan, aku sekarang sudah menjadi Muslim. Aku telah mengikuti seruannya Muhammad. Siapa yang mengganggu Muhammad berarti mengganggu aku. Dan Umar bin Khattab terkenal Pak. Beliau itu terkenal Pak? Jagoannya gitu loh Pak. Beliau terkenal jagoannya, dan Umar bin Khattab itu temperamen Pak. Terkenal akan apa Pak? Akan apa istilahnya ya kalau kita sekarang Pak? Ya emosiannya lah gitu Pak ya, emosiannya. Umar itu Pak saking emosiannya Pak, ketika dikabarkan Rasul meninggal dunia Pak, ya Pak ya. Beliau bilang, siapa yang ngomong Rasulullah SAW meninggal dunia, akan aku penggal tangan dan kakinya secara bersilangan. Tuh, saking cintanya sama Rasulullah, saking cintanya. Gak ada sampai berani ngomong Pak. Kenapa? Umar udah ngomong kayak gitu, bener-bener Pak. Gak ada berani ngomong Pak. Gak ada berani ngomong Rasulullah meninggal dunia. Gak ada berani ngomong. Diam semuanya Pak. Sampai akhirnya datang sahabat Abu Bakar membacakan ayat yang kata Umar seolah-olah aku baru mendengar ayat ini. Gemetar kaki beliau Pak, langsung terjatuh, langsung menangis tersebut Pak. Dan waktu semua sahabat menangis Pak, semua sahabat menangis, dan semuanya mengaku Rasulullah meninggal dunia. Umar waktu nggak terima Pak, nggak terima beliau disebut Rasulullah meninggal dunia. Kata beliau, Rasulullah SAW sedang pergi menghadap Allah sebagaimana dulu Nabi Musa pergi menghadap Allah. Makanya siapa yang mau Rasul meninggal dunia, penggal tangan dan kakinya secara bersilangan. Gak ada yang berani. Tapi akhirnya Abu Bakar membacakan ayat Allah. Lalu Abu Bakar menyatakan, man ya'budullaha fahuwa hayyun. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang selalu hidup. Wa man ya'budu Muhammadan qad mat. Maka siapa saya menyembah Muhammad, maka sungguh dia sekarang telah meninggal dunia. Langsung Pak Umar bin Khattab waktu itu lemes kakinya Pak. Kata Umar bin Khattab, aku kok nggak sanggup berdiri. Aku
Kok nggak sanggup, gemetar kaki Pak. Langsung beliau tersungkur dan menangis terseduh-seduh. Dan seluruh sahabat itu menangis Pak, menangis. Ya, ketika mereka sudah sadar sebesar-besarnya, Rasulullah orang yang paling mereka cintai ternyata meninggal dunia. Mereka sangat sedih sekali. Nah ini Pak, adik beliau Fatimah binti Al-Khattab ya, Al-Adawiyah yang juga masuk Islam. Ya, ini adalah saudari perempuannya Umar bin Khattab. Wa Khabbab bin Arad juga masuk Islam. Ya. Abdullah ibnu Mas'ud, ini Pak, Abdullah ibnu Mas'ud masuk Islam. Abdullah ibnu Mas'ud Pak ini ya nanti akan menjadi ulama. Ulama di kalangan para sahabat. Jadi Abdurrahman bin Auf itu Pak, beliau tidak terkenal sebagai seorang ulama. Beliau terkenal dengan apa Pak? Pengusaha, dan beliau terkenal dengan kedermawanannya. Abdullah ibnu Mas'ud Pak, beliau tidak terkenal dengan hartanya, kedermawanannya, enggak, beliau terkenal dengan keilmuannya. Jadi itu juga para sahabat sama seperti kita Pak. Tidak semua mereka itu jadi ulama Pak. Tapi untuk ilmu-ilmu yang wajib mereka tahu Pak. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Pak, ilmu yang wajib yang harus kita ketahui itu ada 4 Pak. Ada 4. Yang pertama Pak, ilmu yang berkaitan dengan uluhiyah, dengan ketuhanan kita wajib tahu Pak. Siapa Allah yang kita sembah? Ya. Bagaimana sifat-sifatnya, nama-namanya kita harus tahu itu Pak. Kita harus tahu. Itu wajib, itu kita harus tahu Pak. Kita mempelajari ya bagaimana sifat-sifat Allah. Ya, di rukun keimanan itu wajib itu Pak. Yang kedua, ya ilmu yang berkaitan dengan ibadah makhluk, ya fardu ain Pak, seperti sholat, puasa, ya dengan yang ada keterkaitannya dengan cara wudhu, kita harus tahu Pak, itu wajib Pak. Kita harus tahu bagaimana. Kata Rasulullah Pak, ya dulu Pak Utsman bin Affan ketika beliau berwudhu Pak, dan yang menuangkan itu budak beliau Pak, ya beliau berwudhu, pembantu beliau gitu Pak, ya beliau berwudhu. Lalu setelah itu beliau berkata, hakada ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah aku melihat dulu tata cara Rasulullah berwudu. Makanya bagaimana wudu kita hari ini harus bersesuaian dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu pun Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu diajari Pak. Siapa yang ngajari Pak? Malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril itu mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara berwudu itu dari siapa Pak? Dari Allah. Ya, makanya kita pun harus berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah SAW. Untuk sholat Pak, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti sholat kita pun harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW Pak. Manasik haji Pak, khudu anni manasikakum, ambil dariku cara manasik haji kalian. Jadi belajar manasik haji itu Pak, kita harus pastikan bahwa saya manasik ini sesuai dengan tata cara manasiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh kita ngarang-ngarang Pak. Doa-doanya semua sudah diajarkan Pak. Bukan kita nyanyi Garuda Pancasila gitu Pak ya. Bukan Pak. Bukan kita nyanyi Indonesia Raya. Bukan. Ada cara manasik hajinya Pak. Ya. Ada cara manasik, bagaimana cara manasiknya, apa doanya, tata itu ada semuanya. Itu wajib Pak. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wajib kita harus tahu. Tata cara puasa itu wajib kita harus tahu Pak. Ya. Yang berikutnya Pak, ilmu yang berkaitan kalau kita seorang suami, bagaimana muamalah kita dengan istri, kita harus tahu itu Pak. Bagaimana seorang suami bermuamalah dengan istri, seorang istri bagaimana bermuamalah melayani suami, itu masing-masing harus tahu. Ya, harus tahu. Nggak boleh ya laki-laki itu semena-mena menampar istrinya atau menendang istrinya mentang-mentang dia suami. Enggak Pak, itu anak orang yang Bapak ketemunya sudah gede, ya kan Pak? Ya kan Pak? Itu anak orang yang kita ketemunya sudah gede, sudah jadi. Ya kalau emang sudah nggak suka lagi, kalau sudah tak sayang lagi ya Pak ya, kembalikan kepada orang tuanya, gitu kan Pak ya?
Iya, mungkin nanti akan datang laki-laki lain yang lebih menyayangi, lebih mencintai dia. Nah, gitu Pak. Itu harus tahu itu Pak. Gak boleh kita zalim, main tendang istri kita, main pukul istri kita. Tak boleh Pak. Ya, tidak boleh. Ya. Dulu Pak, sahabat Ali bin Abi Thalib kan nikah nih Pak. Nikah yang siapa? Hah? Dengan Fatimah, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, yang namanya rumah tangga ribut itu pasti ada kan Pak ya? Ya kan Pak? Ya Pak. Sahabat juga ribut Pak. Ali bin Abi Thalib ribut Pak sama istrinya Pak. Fatimah ribut Pak. Hah? Iya, ribut Pak. Nah tapi setelah ribut itu Pak ya, sahabat beliau meninggalkannya Pak, ditinggalkan Pak. Kemana beliau pergi Pak? Ke masjid, ya ke masjid. Di masjid beliau sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah itu beliau tiduran Pak, tiduran. Rasulullah mertua yang bijaksana nih Pak, beliau tahu ini mantu lagi ada masalah nih. Beliau datang ke masjid, beliau bangunkan. Ya Abu Turab, kum, wahai Abu Turab, wahai bapaknya tanah, bangun kata Rasulullah, bangun. Nah itu Pak asal muasal sahabat Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan Abu Turab, bapaknya tanah. Kenapa? Karena waktu itu beliau tidur di pipinya, di tangannya itu ada tanah-tanah yang menempel. Ini ribut ini Pak. Makanya kita hari ini Pak kalau kita ribut dengan istri kita itu berarti alhamdulillah bapak masih menikah dengan manusia. Pak sekarang di Jepang ada tren Pak. Di Jepang itu ada tren menikahin apa Pak? Berhasil apa? Dengan boneka, iya Pak. Menikah dengan boneka, dan bonekanya persis mirip seperti manusia Pak. Persis mirip seperti manusia. Kenapa? Pak, itu saya baca alasannya loh Pak. Kenapa kok orang Jepang banyak menikah dengan boneka? Ada yang menikah dengan anjing. Kenapa Pak? Ternyata Pak, apa tau? Alasan yang paling simpel apa? Apa alasannya? Bukan orang tahu Pak. Bukan orang punya anak Pak. Sama orang juga bisa gak punya anak kan Pak. Sekarang udah canggih. Apa kenapa alasannya Pak? Mereka itu Pak, orang Jepang itu sudah pusing dengan pekerjaan Pak. Mereka sudah lelah, sudah capek dengan pekerjaan. Jadi pulang ke rumah maunya itu tenang. Gak mau lagi ada omelan, gak mau lagi ada keributan, gak mau lagi ini Pak. Gak, maunya tenang. Ya, dengan siapa menikahnya Pak? Dengan boneka kan Pak? Yang tidak akan marah, tidak akan ngomel. Suruh duduk gitu ya. Suruh tidur. Kalau manusia, ribut Pak. Makanya sama, yang laki-lakinya nggak mau nikah sama orang, dan yang perempuannya nggak mau nikah sama nggak mau nikah sama perempuan, yang perempuannya nggak mau nikah sama laki-laki. Akhirnya ya begitu Pak. Nah itu Pak, ya. Jadi kita kalau masih ribut dengan istri kita, alhamdulillah Pak, berarti kita masih nikah dengan manusia, bukan menikah dengan boneka, ya. Nah ini Pak, inilah sahabat-sahabat yang masuk Islam dari kalangan ya sahabat-sahabat yang terdekat. Jumlah mereka Pak, wa'adahu Ibnu Hisham aksar min 40 nafar. Al-Imam Ibnu Hisham, Pak, ahli sejarah, menyatakan jumlah para sahabat yang pertama-tama masuk Islam ini kurang lebih 40 orang. 40 orang. Ya. Itu dari Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, ya Abu Bakar, Utsman, itu ada 40 semuanya Pak. Ya, inilah orang-orang yang pertama kali masuk dalam Islam. Yang berikutnya Pak, sudah cukup ya? Sudah kita tentang masalah as-sholat, tentang masalah sholat. Baik, mungkin ada pertanyaan Pak?